sering jaga karena takutnya ada entah binatang, entah makhluk halus yang bisa gangguin kita. Kayak bayang-bayangan. Tapi katanya wangi. Oke, berarti kondisinya pada waktu itu si cewek ini posisinya lagi tidur. Iya, lagi tiduran. Ke perapian. Iya. Nah, di depannya dia ada sosok tinggi itu. Sosok tinggi. Wah, buset gila. Gitu. Di pandangannya dia tapi. Di pandangannya dia. Oke, terus dia juga pingsan. Si cewek ini pas berusaha dibangunin sama si temen cowoknya, tiba-tiba dia nyinden. Buset, gila. Tahu sendiri nyinden. Lu bayangin men, tiba-tiba lo di tengah hutan ya? Di tengah hutan. Di Gunung Salak. Buset, tiba-tiba ada yang nyinden. Terus. Wah, gila. Ya, nyinden. Dari hati turun ke suara, obrolan santai, gak pakai drama. Yuk kenalin Samudra Suara, temenin lo kapan aja. Baik lagi sama gua, host kali ini yaitu host the one and only Samudra Suara. Siapa kalau bukan Lalu Rizgan. Kali ini gua kedatangan tamu yang hebat banget, yang keren banget, yang kece banget. Dia merupakan teman gua juga dari kampus dan juga gua satu organisasi nih sama dia. Siapa kalau bukan bisa beri tepuk tangannya Nova Lurvana Aisyah. Oke, Pal, gimana kabar lo, Pal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lu kayak lemes banget gitu, belum makan ya? Baik, udah makan. Udah makan? Kok, udah. Oke, nih kita bahas anak-anak mahasiswa pencinta alam kali ya. Boleh nggak sih? Boleh. Nah, tapi sebelum itu, gua mau nanya ini keseharian lo sebagai mahasiswa gimana nih? Aman banget nggak? Aman ya. Mahasiswa aman, tinggal lagi nyusun skripsi aja sih sebenarnya. Oh, kesibukan lu udah nyusun skripsi gitu? Udah. Kok cepet banget? Cepet dong. Kan dituntut 3,5. Oh, dituntut 3,5 tahun kali lu, bukan 3,5. 3,5. Gokil. Ini udah mapala, mau ngincar 3,5. Oh gila sih, udah padat banget. Dan ngomong-ngomong lu juga sebagai ketua ya katanya di organisasi lu ya? Oh iya, di pencinta alam ya sebagai ketua umum. Wah gokil. Itu dah. Dan lu mau 3,5. Mau 3,5. Gokil. Tepuk tangan lu teman-teman. Gokil. Oke, Pal, gue mau nanya-nanya sedikit tentang mahasiswa pencinta alam nih. Kerjaannya tuh sih ngapain aja sih? Biasanya kalau pencinta alam gitu? Pekerjaannya banyak sih kalau pencinta alam. Kita kan banyak kegiatan juga nih. Sebagai organisasi pencinta alam, salah satunya lah ada namanya Gunung Hutan. Waduh, Gunung Hutan. Ya kan? Iya. Itu kita sering lah ada beberapa kali melakukan ekspedisi. Ekspedisi gokil dong. Ekspedisi ada. Itu bukan jalur lo dulu. Apa lu ngebuat nyari gunung yang ibaratnya nggak pernah lu daki? Apa gimana gitu? Apa lu buka jalur kah atau bikin apa gitu sesuatu di situ? Apa gimana? Kalau yang udah pernah ada itu buka jalur di Lampung. Wah gila itu. Gitu. Oh yang gue sempat pernah sih lihat tuh waktu itu Firsa Bersari nggak sih? Iya betul. Yang waktu itu ya. Oke teman-teman, waktu itu sempat Firsa Bersari juga waktu itu ke Gunung Tangki Tebak namanya. Iya. Dia ngelihat pelang dari nama organisasinya Opal dan itu termasuk prestasi yang besar juga sih sebenarnya. Ya kan? Ada yang kenal gitu ya, loh. Bisa bisa dikenal oleh Firsa Bersari ya kan. Betul. Oke, lanjut apa lagi tuh biasanya? Apalagi ya? Ada juga di kita tuh ada rock climbing. Rock climbing, panjat tebing tuh. Ya, panjat tebing. Itu kita biasa main tuh di Bogor. Bogor ya. Ya. Selain rock climbing, terus ada susur goa, caving. Itu. Ada lagi nggak? Terus ada rafting. Oh, rafting nih kita main perahu. Oh, main perahu, arung jeram berarti ya. Arung jeram bisa. Ya, latihannya kita biasa di Danau Kampus. Danau Kampus coy. Teman-teman kita ke kampus kita tuh punya danau sih. Cuman danau ya nggak apa-apa kecil. Tidak seperti danau di kampus-kampus lain. Cuman setidaknya masih bisa dipakai ya. Benar banget. Oke, ini ngomongin soal Mapala nih. Tadi kan itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Mapala ini biasa kerjain nggak sih? Iya. Ya kan. Nah, lu kan ini kan seorang pecinta alam ya, seorang yang apa namanya? Berarti lu sering berkegiatan di outdoor gitu dong. Berkegiatan di alam liar. Berarti lu sering naik gunung. Lu pernah nggak sih ketemu sama hal-hal ganjil gitu kayak
mungkin lu pernah ketemu sesuatu yang bukan dari makhluk dari bagian kita gitu, gimana kayak setan atau apa gitu, pernah nggak sih lu punya pengalaman kayak gitu? Kalau pengalaman sih ada, kayak ini lah, ambil contoh yang kemarin Waduh, kapan tuh? yang kesurupan. Waduh. Ada tuh teman mapala kita kesurupan. Ah, ini boleh nih teman-teman, boleh lu ceritain dah, coba dari awal gimana sih, kok bisa gitu? Boleh nggak? Aman nggak nih? Aman gak? Kalau nggak aman kita bisa cut, nanti bisa tim kreatif mungkin nanti di cut aja. Oke, Boleh, bagian boleh, ini. boleh. Oke, aman nggak? Aman ya? Aman. Aman ya? Coba dong, boleh dong. Seru nih. Jadi ceritanya itu kita lagi melakukan kegiatan di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Gunung Salak kan tahu sendiri yang terkenal angker mistis, ya kan? Ceritanya itu pada saat malam hari ada di antara kawan-kawan kita ini yang jaga malam, Jaga malam. standby buat kalau terjadi apa-apa. Jadi tiap malam tuh harus jaga malam ya. Tiap malam harus ada yang jaga karena Oke. takutnya ada entah binatang, entah makhluk halus yang bisa gangguin kita, Oke. gitu kan. Waktu itu kebetulan yang jaga malam itu ada cewek apa cowok? Berdua. Oke. Gitu. Ini kondisinya dia benar-benar berdua di base camp atau ada orang lain lagi gitu? Yang lainnya tidur. Oh, yang lainnya tidur. Cuma berdua doang. Nah, tapi kalau gue boleh nanya nih, waktu itu lu di base camp berapa orang? Kira-kira kurang dari 10. Kurang dari 10. Iya, nggak nyampe 10. 7 deh kayaknya. Itu termasuk banyak apa dikit menurut lu? Dikit dong. Dikit. Dikit. Base camp lu gede. Base campnya gede. Oh ya, kalau mau tahu juga base camp kita tuh kayak barak TNI. Oh, gede banget Itu dong. gede kan. Gede banget ya. Nah, itu di tengah base camp kita tuh ada api unggunnya. Oke. Nah, lanjut, jadi itu yang jaga itu ada cowok cewek. Tiba-tiba pada sekitar jam 11-an ke 12 itu ada, Udah mau jam 12. Oke. ya si cewek ini ngeliat di balik dapur itu ada sosok orang yang hitam tinggi. Hitam tinggi. Iya. Dari Berarti- penglihatan dia nih. Berarti di base camp lo ini lu bikin dapur juga ya? Ada dapurnya. Oke. Di Terus, bagian dapur ada cowok tinggi itu wangi katanya. Kata si ceweknya. Si cewek ini ngeliatin terus dong Oke. karena wangi. Pas sudah itu tiba kan si cewek itu tuh dia madepnya ke arah api unggun. Oke. Jadi di balik api unggun gitu. Jadi sekalian si cewek ini ngeliatin api unggun, ada tuh di depannya tuh sesosok. Itulah manusia besar itu, hitam, kayak bayang-bayangan, tapi katanya wangi. Oke, berarti kondisinya pada waktu itu si cewek ini posisinya lagi tidur. Lagi iya lagi gitu, tiduran ke ke perapian. perapian. Iya. Nah, di depannya dia ada sosok tinggi Ada itu. sosok tinggi. Wah, buset, gila, gua merinding, men. Lanjut. Sosok tinggi, pas dia perhatiin terus, tiba-tiba dia menghilang. Oke. Habis itu si cewek ini langsung ngeblur matanya. Kayak langsung Tiba-tiba buram gitu. Iya, tiba-tiba kayak kemasukan gitu loh. Nah, terus teman si cewek ini yang cowok nih ngebantuin dong, otomatis kan Oke. nyadarin. Heeh. Tiba-tiba dia kayak pingsan gitu habis melihat makhluk halus itu. Ini posisinya udah kemasukan dong berarti ya. Kemungkinan Oke. karena tiba-tiba si yang makhluk halus ini hilang. Di pandangannya dia tapi. Di pandangannya dia. Oke, Terus dia juga pingsan. si cewek ini. Si cewek ini pas berusaha dibangunin sama si temen cowoknya, tiba-tiba dia nyinden. Buset, gila. Tahu sendiri nyinden. Lu bayangin, men, tiba-tiba lu di tengah hutan ya? Di tengah hutan. Di Gunung Salak. Gunung Salak. Buset, Tiba-tiba ada yang nyinden. Terus. Wah, Wah, anjir. gila. Ya, Nyinden.
temanku yang cowok ini berusaha ngesadarin lagi, ya kan, disadarin ternyata masih tetap nggak sadar, ngeberontak akhirnya. Dengan kekuatan si satu cowok ini kan gak mungkin kuat dong. Oke, gue mau nanya. Ini teman-teman lo yang pada tidur nih belum bangun gitu? Belum bangun, belum bangun. Berarti yang nyadar si cowok ini. Baru satu. Oke, menarik nih. Nah, itu. Terus dibangunin lah. Pas lagi nyinden-nyindennya, dibangunin, kita semua panik. Gitu. Suruh pegangin apa segala macam, ini gimana cara sadarinya. Tiba-tiba udah tuh dipegangin. Kita semua di situ biasalah kalau apa namanya kemasukan ngapain sih? Iya. Kayak ya baca-baca gitu segala macam kan. Udah baca-baca gitu tetep aja nggak bisa keluar, men. Itu lo nge-eksorsis dong jatuhnya, maksudnya buat ngeluarin si jin ini dari badan si cewek ini, ya kan? Iya. Ibaratnya lo ngerukyah, ya. Rukyah. Lu berapa lama tuh men lo ngerukyah? Wah, gila lama banget. Sampai jam 2 malam. Jam 2 malam. 2 malam. Gila lo, dulu sekitar 2 jam 3 jam 2 jam 3 jaman lah. Itu ngerukyah doang tuh. Selagi kita ngerukyah juga tahu sendiri dia mulut tuh nggak mau diam. Kayak nyinden terus, ketawa-ketawa, cekikikan. Wah, gila. Nah, terus yang ngeluarin itu jin dari tubuh temen lo tuh siapa? Itu yang tadi, yang pertama itu. Wah, dia punya ilmunya. Waduh, punya ilmunya. Ya. Gak tahu Ilmu ya apa nih, ilmu apa? Dari mana? Dia katanya bisa. Oke. Bisa mengeluarkan makhluk halus. Katanya gitu. Dicobalah tuh sama dia. Dicoba, akhirnya bisa. Itu bisa tuh bener-bener udah kelepas semua ya. Makhluk halus ini dari tubuh si cewek ini tuh jam 3. Berarti dia udah beberapa kali ngeluarin, tapi Iya. masukan terus atau memang terus. total jinnya itu banyak gitu? Wah, kalau menurut si yang rukyah ini ya, ada 10, men. Ada 10 jin di dalam tubuh itu. Berarti satu-satu dia dikeluarin. Iya. Oke, gila. Men, Saking banyaknya itu. Saking banyaknya ya. Makanya lama. Oke. Sampai jam 3-an lah kita selesai, bener-bener selesai, beres gitu. Udah nggak terjadi apa-apa. Dan pada akhirnya pada waktu itu lu selesai dari rukyah tuh lu pada tidur seperti semula apa satu-satu jaga lah akhirnya gitu? Apa Ada gimana? yang jaga, ada yang tidur. Karena kita takut, men, di tengah hutan gelap merinding kan, ada kejadian barusan gitu. Tapi itu momen pertama kali lu apa sebelumnya lu pernah ngalamin hal-hal kayak gitu ketika lu berkegiatan di alam liar? Itu momen pertama kali sih. Pertama kali langsung lihat dengan kepala mata sendiri. Ada gitu. Wah, dengan begitu tegangnya. Dan pada akhirnya si cewek ini normal lagi. Tapi selama lu berkegiatan tetap dijaga gitu ya? Iya. Diawasin terus karena takutnya tiba-tiba lagi gitu ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya apa yang membuat si cewek ini bisa kemasukan gitu? Kalau mungkin dari gitu. Kan katanya ya di Salak nih nggak boleh ngegoreng ikan asin. Oke, nggak boleh ngegoreng ikan asin. Iya. Oke. Kemungkinan dari karena situ. itu mengundang. Iya. Kemungkinan ya makhluk-makhluk sana kali ya. Terus ada lagi. Dia sorenya goreng ikan asin. Sorenya, jadi sebelum kejadian yang pada itu, malam itu, iya. Sorenya itu dia goreng ikan asin. Goreng ikan asin dulu buat makan malam. Makan. Oke. Iya. Wah, gila ya. Berarti dari ikan asin gitu ya. Apa bisa disebut teman-teman? Kayak salah satu. Kalau misalnya kita nggak boleh keluar malam gitu. Pamali. Pamalinya itu ibaratnya tuh ya. Pamalinya tuh ya. Betul. Oke. Tapi lu ada buktinya nggak sih Bidin? Ada. Tapi kayak nggak boleh dikasih tahu. Nggak boleh, jangan dong. Oke teman-teman, sorry banget. Kita dari pihak Opal kita bisa memberikan video asli, tapi ada rekamannya ada. Ada rekamannya. Ada. Wah, sangat brutal. Tapi gue boleh lihat nggak sih nanti? Boleh nanti. Tapi nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini. Oke.
Berarti lu udah apa namanya masalah mistis udah. Tapi ada kaitannya nggak sih? Gue pernah dengar-dengar kayak kita kalau berkegiatan di gunung, hal-hal mistis tuh kita bisa kesampingan dulu karena gejalanya tuh hampir sama kayak hipotermia. Gue dengar. Betul. Katanya kalau kita hipotermia itu teman-teman, jadi badan kita nih merasa orang-orang kedinginan, tapi kita selaku korban hipotermia ibaratnya ya, yang kena hipotermia itu merasa panas dan kayak orang lagi kesurupan katanya kayak gitu. Iya. Nah, berarti itu Itu udah gimana cara ngebedain tuh? Gejala hipotermia udah akut itu. Itu ya. Udah nggak bisa ngerasain panas tubuh. Nah, cara kita bisa bedain mana nih yang ibaratnya dia kesurupan gimmick gitu Sama misalnya yang hipotermia. sama hipotermia gitu. Kalau hipotermia tuh simple sebenarnya. Dia habis melakukan pendakian, otomatis baju dia basah. Oke. Nah, itu gejala. Kalau tidak diganti, itu gejala yang bisa menimbulkan hipotermia tersebut. Jadi kalian habis yang melakukan pendakian, udah nyampe ke tempat camp, itu harus segera diganti baju yang basah itu. Jangan terus menempel di dalam tubuh. Gitu, jangan dipakai terus. Nah, tapi kita berarti tidak boleh ketika kita melihat orang korban apa ibaratnya terkena teman kita terkena hipotermia contohnya, terus kita menyimpulkan bahwa dia kesurupan, itu berarti belum tentu dia kesurupan. Belum tentu. Oke, itu teman-teman pelajaran baru juga nih berarti ya. Oke, tapi kalau gue sering dengar sih kita harus tetap menjaga kode etik atau namanya kode etika kita mendaki gunung, karena kan kita ibaratnya orang pendatang memasuki rumah orang ibaratnya kayak gitu ya. Benar. Setiap gunung ada adatnya masing-masing. Oke, ada adatnya masing-masing. Gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan berkata kasar, melakukan perbuatan asusila apa segala macam. Oke. Ada adat istiadatnya lah pokoknya di masing-masing tempat yang ingin kita kunjungi atau ingin kita daki. Oke, itu teman-teman. Jadi ilmu yang bisa kita dapatkan dari jadi nggak sembarang orang itu ketika kita memasuki alam liar tuh jaga kode etika kita dijaga, adab kita dijaga, dan paling penting mungkin ya persiapan ketika kita ingin menaiki gunung atau ingin berkegiatan di luar tuh harus benar-benar matang. Oke, terima kasih ya. Ilmu yang harus kita miliki juga. Oke, teman-teman, mungkin gue boleh minta closing statement gak menurut lo ke teman-teman penonton Samudra Suara gitu sebelum kita akhiri? Waduh, ada apa ya? Misalnya ketika kalian mendaki gunung, lo harus jaga kode etik, men. Jaga etika lo kayak gitu lah ibaratnya, men. Pokoknya peralatan saja tidak cukup. Oke. Kalau tanpa ilmu atau persiapan yang matang. Oke, itu dia tepuk tangan. Sih. Tepuk tangan dulu. Oke. Teman-teman Samudra Suara, karena waktu sudah mengakhiri percakapan kita. Betul. Tapi bukan hubungan kita diakhiri. Ya. Terkadang percakapan belum tentu mengakhiri suatu hubungan. Itu dia. Oke, thank you banget teman-teman Samudra Suara yang udah nontonin kita berdua dan udah bisa nyimak video ini. Mungkin dari gua tentang podcast kali ini, jangan pernah melanggar suatu etika kita gitu ketika kita mendatangi suatu rumah orang, ibaratnya kayak gitu. Karena kita ibaratnya contohnya gue sebagai tamu, ketika gue melanggar ibaratnya nggak sopan ke rumah orang, itu udah keterlaluan banget sih. Sama halnya kita ketika berkegiatan di luar, namanya etika, adab, persiapan, dan juga persiapan nih banyak, persiapan logistik, fisik itu harus tetap nomor 1. Oke? Iman juga nomor 1. Betul. Oke, gua Lalu Rizgan dari host Samudra Suara izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan thank you for being you. XOXO.